Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ahibatillah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Silakan dibuka halaman 49 ya. Wa ahlu dhalalati u'jibu bi ra'yihim wa aqlihim Sudah ya, halaman berapa? 24 atau 49 ya. Yang putih berapa? Halaman berapa yang putih? 44. Yang kuning, yang kitab yang kuning 49 ya. Qala al-musannif rahimahullah wa ahlu dhalalati adapun ahli dhalalah ya. Kemarin ada ahlu sunnah wal jamaah, sekarang perbandingan dengan ahli dhalalah, orang yang sesat ya. Jadi di bab ini nanti akan diterangkan bahwa dalam mencari ilmu itu harus mempertimbangkan ya guru-gurunya ya. Apakah ahlu sunnah wal jamaah ataukah ahlu dhalalah ya. Jadi artinya belajar itu bukan sekedar belajar ya. Memang kemarin sudah dijelaskan belajar kepada siapa saja di dalam mencari kebaikan, tetapi ada batasannya ya. Termasuk batasannya adalah bahwa kita menimba ilmu dan mengambil ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah ya, bukan ahlu dhalalah ya. Karena umat Islam itu pecah jadi 73 golongan ya. Yang selamat cuma ahlu sunnah wal jamaah. Yang dimaksud ahlu dhalalah ini adalah sempalan-sempalan dalam kelompok Islam ya, firqah ya, ahlu dhalalah. Jadi yang dimaksud dengan ahlu dhalalah itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang ya dari sisi fikrah pemikirannya dan akidahnya, seperti Mu'tazilah ya, seperti Syiah, seperti Khawarij ya, dan turunannya ya, seperti orang-orang liberal. Nah itu juga nggak boleh diambil ilmunya ya. Orang-orang ateis ya, orientalis itu jangan belajar dengan mereka ya, karena itu menyebabkan syubhat pemikiran. Makanya banyak anak-anak pesantren ya, banyak sekali di Indonesia alumni pesantren yang belajar dari orientalis ya, atau orang-orang liberal, itu pikirannya kacau ya. kuliah studi Islam di Belanda, kuliah studi Islam di
Amerika, ulang-ulang itu error pikirannya ya, jadi rusak, syubhat ya. Makanya di sini musannif mewanti-wanti agar dalam menimba ilmu itu harus dilihat gurunya siapa ya, jangan salah berguru. Nah, termasuk salah berguru adalah wa ahlu dhalalah ini ya, dan orang yang sesat ya pikirannya atau sesat ilmunya. Ujibu mereka ditakjubkan ya. Takjub itu berasal dari bahasa Arab ya. Ujibu, ditakjubkan, dikagumkan ya mereka, dira'yihim dengan pendapat mereka, wa aqlihim dan akal mereka. Wa talabu dan mereka mencari al-haqqa kebenaran minal makhluki dari manusia ya, dari makhluk ya, dari manusia al-ajiz yang lemah, al-makhluki dari makhluk ya, al-ajiz yang lemah, wa huwa yaitu al-aqlu akal ya. Jadi salah satu penyebab ya orang tersesat di dalam mencari ilmu itu meletakkan akal di atas wahyu ya, yang seharusnya wahyu itulah yang harusnya diletakkan di atas akal, bukan akal yang di atas wahyu gitu ya. Nah, orang-orang yang sesat, para intelektual yang sesat itu ketika mereka mendewakan akalnya ya, meletakkan akal di atas wahyu ya. Jelas ya? Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang Mu'tazilah ya. Mereka itu adalah orang-orang Qadariyah dalam sempalan-sempalan Islam itu ya. Mereka itu adalah orang-orang liberaliyah ya, orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah itu menganggap ya akal lebih tinggi daripada Al-Quran ya, hukum manusia lebih tinggi daripada hukum Allah. Nah, ini bahaya ini ya. Jadi kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran ya tentang masalah hukum ya, tentang masalah hukum ya, tentang masalah hukum qisas misalkan ya, bahwa kalau orang terjadi kasus kriminal ya, pembunuhan, orang membunuh itu balasannya harus dibunuh ya, harus dipancung ya. Itu hukum Allah. Jadi kalau dia terbukti membunuh ya dan keluarga korban tidak memaafkan, ya udah dia harus dibunuh, dipotong lehernya. Itu namanya hukum apa? Qisas. Nah, pada hukum qisas itu justru ada kehidupan ya. Walaupun nyawa dibayar nyawa, tetapi itu secara teori sosial itu malah menjadikan masyarakat jadi hidup ya. Artinya apa? Angka kriminal pembunuhan akan bisa ditekan ya, sehingga pembunuhan itu, kriminalitas itu bisa tertangani dengan baik. Jadi itu namanya hukum apa? Qisas. Hukumnya siapa itu? Hukum Allah. Tetapi manusia dia bikin undang-undang sendiri, meletakkan akalnya di atas hukum Allah. Wah, kalau hukum qisas itu bertentangan dengan HAM, hak asasi apa? Manusia. Nah, ini contoh kesesatan akal, paham ya? Contoh kesesatan apa? Akal.
Sehingga ketika di satu negara tidak menegakkan hukum qisas ya, itu pasti angka pembunuhan tinggi ya. Jelas ya? Itu terbukti, ada riset gitu ya, ada penelitian bahwa negara-negara di dunia ini yang paling tinggi angka kriminalnya itu adalah tadi negara yang tidak menegakkan hukum qisas ya. Contoh negara-negara barat di Eropa itu tingkat pembunuhan sangat tinggi, apalagi di Amerika ya. Apalagi mereka itu dibekali dengan senjata, boleh legal. Makanya pembunuhan di sekolah-sekolah itu orang ditembakin ya, sembarangan, itu biasa di Amerika itu ya. Jadi jangan dianggap negara maju Amerika itu. Justru negara terbelakang sebenarnya dari sisi peradaban ya. Nah, jadi di dunia ini yang paling aman itu adalah yang menegakkan hukum syariah ya. Ya. Satu adalah negara Brunei Darussalam, itu negara paling aman di dunia ya. Ditegakkan syariat di sana. Yang kedua Arab Saudi ya. Itu aman. Ya, dalam arti angka kriminalitasnya ya. Karena di sana kalau berani membunuh itu hukumannya dipotong lehernya ya. Jelas ya? Jadi orang menegakkan hukum Allah itu sebenarnya kesejahteraan dan keamanan ya. Tapi karena akal manusia diletakkan di atas hukum Allah sehingga tersesat ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika orang menolak hukum Allah ya, kriminalitas itu pasti tinggi. Jelas ya? Pasti tinggi ya. Nah, orang-orang ahlu dhalalah ini punya pendapat bahwa akal mereka diletakkan lebih tinggi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu indikator kesesatan di situ ya. Jelas ya? Jadi harusnya apa? Akal manusia itu diletakkan di bawah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah keyakinannya. Jadi li'annal akla, karena sesungguhnya akal la yudriku, tidak mampu, la yudriku tidak mampu menemukan jami'al asya'i, seluruh perkara ya. Kalbasori, seperti penglihatan. La yubsiru, tidak mampu melihat jami'al asya', seluruh perkara. Fahujibu, maka sebab mereka terhalang. Wa ajizu, dan mereka lemah. Wa dhallu, dan mereka tersesat. Wa adhallu, dan mereka menyesatkan. Jadi dalam teori akal, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, betul ya, akal manusia itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai sarana berpikir ya. Sarana apa? Berpikir. Oh, ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini tidak benar ya. Tetapi akal itu tidak berdiri sendiri ya. Untuk menemukan kebenaran, kebaikan itu, akal tidak berdiri sendiri. Dia harus dipandu oleh hukumnya Allah ya, dipandu oleh wahyu, dipandu oleh Quran, dipandu oleh sunnah ya. Jadi Anda mengetahui kebenaran, oh ini baik. Anda tahu dari mana bahwa zina itu haram? Ya dari Al-Quran. Anda tahu dari mana kalau khamr itu najis, itu haram? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu, ya, khamr, judi, mengundi nasib, itu kenapa semua haram? Ya Allah yang mengatakan haram. Jadi haram
adalah apa yang diharamkan Allah, halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi halal haram itu ukurannya bukan logika ya. Halal haram ukurannya bukan apa? Semata logika atau akal manusia, tidak. Tapi halal haram itu harus dicocokkan dengan apa tadi? Hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya? Jadi betul alat itu akal itu sebagai alat berpikir, sarana berpikir ya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah memotivasi kita supaya menggunakan akal kita ini pada tempatnya, la'allakum ta'qilun ya, supaya kalian itu berakal. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian apa? Berakal ya, akalnya digunakan. Jadi akal yang sehat itu adalah akal yang dipandu oleh hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya akal yang error ya, akal yang error, akal yang rusak itu ketika dipisah dari hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terjadi pemikiran-pemikiran liberal sekarang ini, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran Qadariyah, aliran-aliran sempalan itu karena apa? Akal dilepaskan dari hukum Allah ya, sehingga akal itu berkuasa mutlak. Nah ini yang menyesatkan ya, titik ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah ya. Man siapa saja arafa yang dia mengenal ya. Siapa saja yang dia mengenal nafsahu dirinya, faqad maka sungguh arafa dia mengenal rabbahu Tuhannya. Jadi asar ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab Madarijus Salikin ya. Ini adalah asar ya, asar itu riwayat dari sahabat ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Maknanya apa? Jadi siapa saja yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya ya. Artinya apa di situ ya? Jadi kalau orang ini, kata Ibnu Qayyim ya di dalam kitab Madarijus Salikin, jadi kalau ada orang anna man arafa nafsahu bid-dha'fi arafa rabbahu bil quwwah ya. Jadi kalau orang itu mengenal dirinya bahwa dirinya itu lemah ya, maka dia tidak akan sombong ya. Dia akan mengenal bahwa Allah lah yang maha kuat ya. Kalau dia mengenal dirinya sudah mendapat ilmu, maka dia akan mengenal bahwa Allah lah yang maha memberikan ilmu ya. Jadi ilmunya itu tidak berdiri sendiri, tapi itu pemberian Allah. Orang yang mengenal dirinya, dia diberikan akal oleh Allah, dia tidak akan liberal ya, tidak akan sombong dengan akalnya. Karena yang memberikan akal hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya? Jadi kenali diri kalian ya, supaya kalian mengenal Allah. Fa'idha arafa, fa'idha maka ketika arafa dia sudah mengenal dirinya tadi,
sudah mengenal ajza nafsihi, kelemahan dirinya, arafa maka dia mengenal qudratullah, kekuasaan Allah azza wa jalla ya. Wala ya'tamidu, dan tidak bersandar ia ala nafsihi, atas dirinya, wa aqlihi, dan akalnya, wal yatawakkalu, tetapi dia bertawakal ala Allah, atas Allah, wa yatlubu, dan meminta ya, memohon, minhu dari Allah, al-haqqa, kebenaran. Waman, dan siapa saja ya tawakal, yang dia bertawakal ala Allah, kepada Allah, fahuwa, maka dia Allah, hasbuhu, Allah mencukupinya ya. Wa yahdihi, dan menunjukkannya, ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus ya. Nah, ini kaidah penting ini ya, bagi para mahasiswa ya, para santri, dan siapa saja yang mencari ilmu ya. Jangan bersandar mutlak kepada akal kalian ya, karena akal itu tidak berdiri sendiri. Akal tidak serta-merta bisa menemukan kebenaran kalau tanpa dipandu dengan hukum Allah ya. Maka sandarkan akal kalian kepada Allah ya, kecerdasan kalian ya. Kenapa? Kalau kita tidak menyandarkan kecerdasan kepada Allah, itu akan menjadikan sombong ya. Apalagi zaman kita sekarang ini, dengan kemajuan kecerdasan buatan. Nah, sekarang ada yang disebut dengan akal buatan ya, AI sekarang itu, atau disebut kecerdasan buatan ya. Maka orang itu akan semakin sombong sekarang ya. Jadi bayangkan sekarang ini kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan manusia tradisional ya, tapi sekarang dengan kecerdasan yang itu disebut dengan kecerdasan buatan ya. Jadi kecerdasan yang memang dibuat oleh manusia ya, untuk melayani dunia ya. Jadi semua apa sekarang itu bisa dikerjakan oleh kecerdasan buatan ya. Jadi manusia sekarang ini, tenaga manusia sudah semakin berkurang ya. Semua diganti dengan kecerdasan buatan, diganti dengan robot ya. Bahkan di barat, di Eropa sekarang ini orang-orang kuliah, orang-orang sekolah itu udah nggak butuh guru ya. Gurunya adalah itu tadi, robot ataupun AI ya, kecerdasan buatan ya, yang untuk membantu manusia ya. Sekarang semuanya serba canggih ya. Nanti taksi-taksi itu udah nggak butuh sopir lagi ya. Nanti ke depan pesawat itu udah nggak butuh pilot lagi gitu ya. Bisa dikendalikan pakai remote ya, atau bisa dikendalikan hanya dari jarak jauh ya. Dalam semua bidang gitu ya. Nah, sekarang orang ngirim bom, ngirim mata-mata itu orang bisa pakai drone ya. Bisa pakai kecerdasan buatan ya. Bahkan bentuk wajah kalian itu bisa dideteksi dengan kecerdasan buatan ya. Bahkan suara kalian semua sekarang bisa ya. Apa yang nggak bisa sekarang dengan kecerdasan buatan ini di era disrupsi sekarang ini ya. Ya. Makanya orang-orang yang tadi ya tidak menyandarkan kecerdasan kepada Allah, itu akhirnya mereka nggak percaya Tuhan ya. Sekarang ini gerakan ateis ya, orang nggak percaya Tuhan itu karena mereka merasa bisa menemukan ya teknologi yang canggih yang itu bisa membantu kehidupan manusia.
sehingga mereka nggak butuh Tuhan. Nah, ini yang bahaya ini ya. Ya. Ini sangat bahaya sekali sekarang ini ya. Jadi kemajuan-kemajuan yang canggih malah semakin menjauhkan manusia dari apa? Dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan krisis makna ya, disebut dengan krisis apa? Makna. Krisis makna itu gini. Jadi zaman sekarang ya, yang dikenal dengan zaman-zaman serba digital itu di barat dan di Eropa itu terjadi satu krisis ya. Krisis makna itu artinya gini, orang nggak percaya Tuhan karena Tuhan udah diganti dengan kecerdasan buatan. Nah, mereka bergantung dengan teknologi. Nah, ternyata ketika mereka itu bergelut dengan teknologi, semua dilayani dengan teknologi, secara fisik terpenuhi, tapi kebatinannya, jiwanya ya, itu sakit mereka. Ketika orang itu nggak punya apa ya, sandaran dalam hidup kepada Allah, itu mudah stres. Makanya kayak Jepang yang katanya teknologinya canggih, itu angka tertinggi, termasuk angka tertinggi di dunia yang mudah bunuh diri. Negara-negara Eropa, negara-negara Barat ya, atau katanya Korea Selatan juga sama, yang sekarang itu teknologi canggih itu justru di situ angka bunuh diri ya semakin tinggi. Itu menunjukkan yang disebut dengan krisis makna ya, hilangnya Tuhan di dalam kehidupan manusia karena mereka merasa digantikan dengan apa? Akal atau kecerdasan apa? Buatan. Dan itu bahaya itu ya. Dan itu bahaya ya. Makanya dalam Islam ya, dalam Islam akal itu tidak berdiri sendiri, dia harus digantungkan, disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya? Akal pada diri kalian itu jangan berdiri sendiri ya. Kalau berdiri sendiri keberatan, akhirnya duduk saja ngantuk ya. Siapa itu? Berat ya, kalau akalnya berdiri sendiri gini ya. Akhirnya duduk ngantuk, berat kepalanya ya, berat isi pikirannya. Jadi jangan pernah kalian itu mendewakan akal ya, menuhankan akal ya. Tapi sandarkanlah kemampuan akal kita, karya ya, itu semua adalah karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tetap butuh Tuhan. Jangan kemudian kayak orang-orang barat tadi yang mereka nggak butuh Tuhan, akhirnya jadi celaka ya. Akhirnya jadi celaka ya. Ya tetap kita ini menggunakan akal sesuai dengan porsinya ya. Karena akal manusia ini luar biasa, kecerdasan manusia ini. Kecerdasan manusia, dia bisa membuat kecerdasan buatan. Ya memang umat Islam harus cerdas gitu. Iya, harus cerdas. Ya. Jangan loyo, jangan pagi-pagi ngantuk, itu akalnya nggak berfungsi sama sekali gitu. Ya. Jadi lemah berpikirnya ya. Kenapa kita itu kalau ba'da subuh jangan boleh tidur ya, melek, zikir, supaya salah satunya ya supaya mengasah kecerdasan akal kita ya, mengasah rohani kita gitu ya. Jangan kalah sama orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang mereka nggak percaya Tuhan aja produktif itu ya dalam berkarya. Nah, kalau kita ya tidak produktif ya ketinggalan juga. Ya, kalau berpikirnya lelet ya, akalnya telat itu, ya ketinggalan juga. Umat Islam itu harus sebenarnya membalap terdepan gitu ya. Jangan telat mikir itu ya, ketinggalan. Ya. Di barat saja kalau dia telat mikir itu ketinggalan. Dulu kalian kalau ingat ya, generasi yang lahir tahun 90-an, 80-an itu ya, dulu kalau mau foto ya, itu ada Kodak ya. Iya kan? Masih kenal nggak kalian Kodak itu? Kodak yang foto manual itu, kalau kalian dulu ya, kalian belum lahir ya tahun itu ya. Ya. Zaman saya berarti itu ya. Itu kalau foto harus nyuci pakai klis gitu ya. Itu namanya pakai Kodak. Masih manual, foto-foto manual itu ya. Karena Kodak itu
telat mikir, akhirnya kalah dengan HP-HP Samsung sekarang ini. Kodak tutup semua, gulung tikar di dunia, nggak ada kodak sekarang itu. Nokia juga sama dulu, Nokia HP-HP jadul itu mati karena telat mikir itu Nokia itu ya. Telat mikir teknologinya, kalah sama Samsung ya. Dan banyak lagi ya. Jadi di barat sendiri kalau orang itu telat mikir, dia gulung tikar gitu ya. Kalian kalau ke Yasmin itu ada Giant dulu, udah 30 tahun nangkring di situ di Yasmin ya, itu ada mall besar. Dulu namanya Giant ya. Itu udah 30 tahun itu nebeng di situ ya. Bangkrut itu. Kalah sama Shopee, kalah sama apa namanya itu yang belanja-belanja online sekarang. Gulung tikar semua. Karena telat mikir Giant itu ya. Paham tak? Jadi di dunia ini juga ya, kalau orang itu telat mikir itu akan dibalap yang lain ya. Maka umat Islam harus cerdas juga ya, harus cerdas juga ya. Harus cerdas. Tetapi sekali lagi kecerdasan manusia itu tidak berdiri apa? Sendiri ya. Tidak berdiri sendiri ya. Tidak berdiri sendiri. Jadi harus kita sandarkan ya, daya kemampuan kita, kecerdasan kita ini disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jelas ya? Jadi ke depan ini kalian nanti akan melihat zaman ini akan terus berubah ya. Zaman terus apa? Berubah. Mungkin ke depan duit-duit kertas, duit-duit koin itu udah nggak ada ya. Sama, semua serba digital. Sekarang udah mulai digital semua ya. Saking canggihnya itu ya. Jadi nanti yang pedagang-pedagang dompet pinggir jalan tuh udah nggak ada lagi. Karena sekarang udah dompetnya dompet apa? Digital, kan? Jadi banyak yang gulung tikar ini nanti ke depan itu ya. Karena diganti dengan kecerdasan apa? Buatan ya. Mungkin sekarang layarnya masih sentuh ya. Masih sentuh touchscreen ya. Nanti mungkin 5 tahun ke depan nggak butuh disentuh, gini kan aja. Nah gitu. Gini kan aja ya. Ustadz tahun 2012 ya ikut pendidikan dosen di Ummul Qura Mekah. Tahun berapa itu? 2012. Sekitar 12 tahun yang lalu lah. Ikut pendidikan dosen bahasa Arab di Universitas Ummul Qura Mekah. Itu di kita ini di UIK itu udah masih pakai apa namanya? Spidol gitu ya. Jadi dulu proyektornya itu proyektor jadul gitu, masih jadul itu. Potong sana, potong sini kan. Itu di Ummul Qura. Dosen itu ketika ngajar itu tinggal duduk saja, kemudian dinyalakan komputer, disorot ke tembok gitu. Temboknya itu touchscreen gitu. Tahun 2012. Jadi tembok itu bisa kayak HP Samsung deh. Udah touchscreen. Temboknya ya. Keren itu. Wah, ini kok belum ada di Indonesia, saya belum lihat gitu. Itu udah apalagi zaman sekarang itu. Canggih sekarang. Kalau dulu kalian ngetik masih manual pakai 11 jari atau 10 jari itu ya. Sekarang itu kalian nggak butuh ngetik. Sekarang itu sudah ada apa namanya? Alat gitu ya, kalau kalian ngomong gitu udah ditranslate dengan alat itu. Jadi ngetik itu udah ketinggalan sekarang. Jelas ya? Jadi boleh kita mengadopsi teknologi canggih itu ya, tapi tanpa mengurangi kecerdasan akal asli manusia dan tanpa menyombongkan diri, dan tetap menyandarkan akal kecerdasan kita itu sebagai pemberian karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak itu nanti sombongnya luar biasa. Jadi New Fir'aun nanti itu ya. Manusia ini kalau memang akal kecerdasannya ini tidak disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya?
Jadi maksudnya ya, ini prediksi dari ulama-ulama dahulu itu sudah sangat luar biasa ya tentang konsep akal manusia. Jadi jangan tertipu ya. Jangan tertipu dengan canggihnya, dengan hebatnya alam pemikiran manusia, kecerdasan kognitif ini ya. Kecerdasan akal yang dimiliki oleh apa? Manusia. Ya, tetap sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Itu akal ya, supaya akal itu dipandu ya ke jalan yang benar. Quran telah memberikan contoh ya kecerdasan Nabi Sulaiman dan mukjizatnya ya. Nabi Sulaiman itu kurang apa? Ya, kekuasaan dikasih tahta oleh Allah jadi raja. Kenabian dikasih risalah oleh Allah jadi rasul ya. Kekayaan melimpah semua dikasih ke Nabi Sulaiman. Bahkan komunikasi dengan alam, bahasa hewan, bahasa non manusia ya, bahasa jin itu tahu semua ya. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli apa? Rabbi, ini adalah karunia, hadza min fadli Rabbi ya. Ini karunia Tuhanku ya. Jelas ya? Jadi maksudnya ya dalam pesan ini, jadi mahasiswa itu jangan tell me, jangan telat mikir jadi mahasiswa itu ya. Mahasiswa itu harus punya obsesi, pikiran besar. Makanya jangan banyakkan ngantuk, jangan banyakkan tidur mahasiswa itu. Banyak berpikir. Temukan gagasan-gagasan besar. Ya. Ustaz sering menyampaikan kepada kalian ya. Kalau kalian punya gagasan besar itu akan bermanfaat bagi dunia dan manusia. Dan manfaat untuk kesempurnaan syariat. Syariat itu sudah sempurna, tapi dalam menjalankan syariat itu butuh sarana gitu. Ya, yang sampai hari ini belum ditemukan di dunia ini ya, itu salah satunya adalah alat ukur teknologi untuk mengetahui darah haid ataukah darah istihadah. Ini belum ada alatnya. Kalau alat tes pack untuk mengukur ini hamil atau enggak hamil itu ada. Alat untuk mengukur kolesterol itu ada. Alat untuk mengukur ini asam uratnya berapa itu ada, tapi alat belum ditemukan ini karena saintisnya ya, teknokratnya itu belum ngaji fikih. Coba kalian yang ngaji fikih itu, kalau kalian berpikir nggak tell me mikirnya, itu akan melakukan riset penelitian gimana sih menemukan alat untuk mengukur oh ini darah haid, darah istihadah. Karena banyak wanita hari ini bingung ketika haid ya, kok haidnya kebablasan, haidnya kok kurang, haidnya kok nggak lancar, haidnya kok ini biasanya 7 hari kok darahnya beda ini beda itu belum ada alat ukurnya gitu. Seandainya itu ada alat ukurnya kemudian dites, oh iya ini darah haid, ini darah istihadah, kan enak itu, betul nggak? Itu manfaatnya kecerdasan buatan itu di situ untuk membantu seseorang ya kan menjalankan ibadahnya supaya nggak bingung ya. Dengan teknologi kalian tahu jam sekarang, sholat jam berapa, udah ada teknologinya, enak gitu. Semua sekarang terukur gitu. Tapi ada beberapa yang belum diteliti ya, yang itu butuh penelitian ke depan ya. Dan itu banyak ya. Jelas ya? Ini adalah PR mahasiswa supaya mahasiswa itu cerdas berpikirnya, menatap masa depan itu dengan cerah ya. Jangan madsu. Mahasiswa itu nggak boleh madsu, masa depan suram, nggak boleh. Mahasiswa itu punya gagasan besar ya, punya sumbangsih besar ya terhadap peradaban ini ya. Jadi itu yang harus kalian pikirkan atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.